Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM F1E1221140 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis keunggulan kompetitif dari PT Telkom Indonesia. Oke, pertama-tama kita ketahui dulu profil dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia ini adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022 tadi, perusahaan PT Telkom Indonesia ini telah memiliki 387 gerai Telkom yang tersebar di seluruh Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa PT Telkom Indonesia ini berpusat di Jalan Jabati nomor 1 Sadang Serang, Coblong, Kabupaten Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Langsung saja kita masuk di apa sih keunggulan kompetitif yang dimiliki PT Telkom Indonesia dalam lingkungan bisnis mereka. Yang pertama itu, mereka itu memiliki kemampuan bertahan dan berkembang. Kemampuan ini membuat perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, serta meningkatkan penjualan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, mereka juga memiliki keunggulan kompetitif pada bidang keuntungan finansial dengan menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh pesaing mereka. Perusahaan dapat mempertahankan harga yang lebih tinggi meskipun para pesaing mereka itu menawarkan harga yang lebih rendah. Mereka tetap menawarkan harga yang lebih tinggi dengan meningkatkan margin keuntungan mereka. Yang ketiga ada diferensiasi. Diferensiasi ini merupakan keunggulan dalam membedakan diri dengan pesaing lain. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menarik pelanggan yang mencari sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, apa sih tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan Telkom Indonesia ini? Yang pertama, tujuan analisis keunggulan kompetitif ini adalah untuk melihat dan mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk pemetaan pesaing atau lawan bisnis lah gitu. Selanjutnya ada untuk pengembangan strategi bisnis perusahaan, untuk peningkatan daya saing, serta keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Apa sih faktor-faktor yang memberikan perusahaan Telkom Indonesia itu keunggulan kompetitif di pasar? Yang pertama itu faktor yang memberikan mereka keunggulan itu adalah infrastruktur yang luas. Seperti yang kita ketahui, PT Telkom Indonesia ini telah memiliki jaringan kabel yang sangat luas, mencakup berbagai daerah, bahkan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Yang kedua ada pengetahuan dan keahlian dalam industri telekomunikasi. PT Telkom Indonesia ini memiliki keahlian dan pengalaman yang luas dalam industri telekomunikasi. Mengingat sudah beberapa puluh tahun PT Telkom Indonesia ada di Indonesia ini. Selanjutnya, kualitas layanan pelanggan. Seperti yang kita ketahui, pada beberapa aplikasi seperti My Telkomsel, PT Telkomsel ini sering memberikan kita beberapa promo-promo gitu yang menarik, yang membuat pelanggan menjadi pelanggan tetap pada Telkom ini. Yang keempat ada inovasi teknologi. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang lebih maju dibandingkan pesaing lain akan menarik perhatian para pelanggan agar selalu memakai jasa yang diusung oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, keunggulan kompetitif
yang bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing, merupakan sebuah inovasi yang harus terus dijalani agar perusahaan tersebut sulit disaingi oleh para pesaing lain. Apa aja sih pesaing dari perusahaan Telkom Indonesia ini? Yang paling kuat menyaingi saat ini yaitu ada Indosat Ooredoo, ada XL Axiata, dan juga Smartfren. Tentunya dalam keunggulan kompetitif memiliki faktor-faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternal yang dilalui oleh PT Telkom Indonesia ini? Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada dampak langsung terhadap perusahaan. Yang ketiga ada permintaan masyarakat terhadap akses internet. Yang keempat ada jumlah penduduk Indonesia yang dapat menjadi peluang pasar yang baik. Yang kelima ada pertumbuhan bisnis perusahaan. Yang keenam ada kemajuan teknologi. Oke, dengan beberapa faktor tadi tentunya perlu penyesuaian strategi dan peluang dalam ekosistem industri PT Telkom Indonesia tersebut, yang mana untuk melawan faktor-faktor tersebut dan mencegah terjadinya bangkrut, PT Telkom Indonesia ini melakukan beberapa genjorotan, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya eksternal yang dilakukan dengan startup, unicorn, maupun dekakorn. Juga melakukan pengembangan sumber daya dengan memberikan pelatihan dan training bagi karyawan agar lebih produktif. Juga melakukan kerjasama dengan SIM card lain seperti AS, Simpati, Loop, sehingga menciptakan Telkomsel prabayar. Selanjutnya, mereka juga melakukan investasi pada perusahaan lain yang memiliki ekosistem digital yang cukup baik, sehingga memperkuat bisnis perusahaan. Oke, kesimpulannya, Telkom Indonesia ini adalah layanan dan juga kartu provider yang sangat terkenal di Indonesia. Selain itu, Telkom Indonesia juga menyediakan layanan Wi-Fi dan memiliki pesaing dari provider lainnya, yaitu Smartfren, Indosat, XL Axiata, dan lain-lain. Tentunya dengan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, PT Telkom Indonesia ini dapat menjadi tak terkalahkan oleh pesaing-pesaing mereka yang lain. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.